Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai amerisium dengan nomor massa 241. Kami yang beranggotakan Rahmat Behaki, Yanandra Amelia, Mahmudah, Farah Taufik, Rosyihara Putri, dan Reni Oktavia. Yang pertama yaitu pengertian, manfaat serta kerugian radionuklida. Pengertian. Radionuklida atau radioisotop adalah isotop dari zat radioaktif. Radionuklida mampu memancarkan radiasi. Radionuklida dapat terjadi secara alamiah atau sengaja dibuat oleh manusia dalam reaktor penelitian. Radionuklida tergolong ke dalam zat radioaktif. Unsur tersebut biasanya bersifat labil berarti tergolong zat radioaktif adalah isotopnya. Karena untuk mencapai kestabilan salah satunya harus melakukan peluruhan. Yang kedua, bahaya radionuklida. Radionuklida yang masuk ke lingkungan memiliki risiko berbahaya sebagai kontaminasi radioaktif. Radionuklida tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan apabila digunakan secara berlebihan, sehingga makhluk hidup yang terpapar dapat keracunan radiasi. Potensi kerusakan kesehatan akibat paparan radionuklida bergantung pada sejumlah faktor dan dapat merusak fungsi jaringan atau organ. Contohnya pada manusia, paparan radiasi dapat mengakibatkan kulit menjadi kemerahan dan rambut rontok, bahkan dapat menimbulkan luka bakar radiasi dan sindrom radiasi akut. Selanjutnya yaitu manfaat radionuklida. Radioisotop digunakan dalam bidang diagnostik karena dapat memancarkan radiasi yang berupa sinar gamma. Kemudian sinar gamma ini akan ditangkap oleh detektor gamma dan akan dikonversi menjadi aitra radiografi. Berbagai jenis radioisotop banyak digunakan untuk mendeteksi berbagai penyakit antara lain technetium 99, thallium 201, iodin 131, natrium 24, xenon 133, fosfor 32, dan besi 59. Jadi, radioisotop disuntikan ke dalam pembuluh darah dan kemudian akan diserap oleh jaringan tertentu sesuai sensitivitasnya. Selain itu, banyak juga manfaat dari radionuklida, misalnya dalam bidang terapi, untuk menguji kecepatan aliran sungai atau lumpur, untuk mendeteksi kebocoran pipa pada bawah tanah, dan lain-lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Waki dari kelompok 7, Fisika Radiasi. Akan mencoba menjelaskan tentang sejarah penemuan amerisium. Amerisium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik dengan lambang AM dan nomor atom 95. Logam radioaktif ini berbentuk kristal putih perak dan digunakan dalam penelitian, perangkat elektronik, dan juga alat bantu diagnostik. Amerisium ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1944 oleh tim Seaborg yang beranggotakan itu Glenn T. Seaborg, James, dan juga Morgan di Laboratorium Metalurgi di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Unsur ini diproduksi oleh peluruhan partikel beta plutonium 241 yang telah diproduksi dari reaktor nuklir oleh pemboman neutron plutonium 239. Nah, pada awalnya riset ini disebut kekacauan. Kenapa disebut seperti itu? Karena kesulitan yang mereka hadapi saat berusaha mengisolasinya dari elemen baru lainnya yang dengannya terkait dengan erat gitu, yaitu kurium atau delirium seperti yang pertama kali disebut. Nah, amerisium ini pertama kali diisolasi sebagai senyawa murni oleh Boris Cunningham pada tahun 1945 di University of Chicago. Unsur ini dinamai amerisium dikarenakan terletak di bawah europium. Ini pada elemen ke-63 di tabel periodik. Nah, amerisium ini ditemukan bertepatan dengan berkaitan erat dengan proyek Manhattan. Nah, karenanya penemuan elemen ini bersama dengan kurium dirahasiakan hingga tahun berikutnya ketika pengumuman resmi pada tahun 1945 pada tanggal 16 November. Nah, namun sibuk berbagi berita tentang penemuan ini 5 hari sebelum tanggal tersebut melalui siaran radio.
Dan salah satu pendengarnya bertanya, apakah telah ditemukan unsur transuranium selain neptunium dan nikel-plutonium. Nah, unsur ini diberi nama tadi amerisium. Nah, amerisium ini biasanya digunakan sebagai sumber radiasi pengion. Mungkin sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah dengan nomor WP 1910444134 dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang jenis peluruan radionuklida pada amerisium dengan nomor massa 241. Amerisium dengan nomor massa 241 adalah isotop amerisium seperti semua isotop amerisium. Ia bersifat radioaktif dengan waktu paruh 432,2 tahun. Oksida amerisium dengan nomor massa 241 yang ditekan dengan berilium dapat menjadi sumber neutron yang sangat efisien karena mereka memancarkan partikel alfa selama peluruan radioaktif. Dapat kita lihat, amerisium dengan nomor atom 95, nomor massa 241 diurai menjadi Np nomor atom 93, nomor massa 237 ditambah alfa 2+, dengan nomor atom 2, nomor massa 4 ditambah gamma 59,5 kilo elektron volt. Di sini amerisium bertindak sebagai sumber alfa dan berilium menghasilkan neutron karena penampang lintangnya yang besar untuk reaksi nuklir. Dapat kita lihat yaitu berilium dengan nomor atom 4 nomor massa 9 ditambah dengan alfa 2+ nomor atom 2 nomor massa 4 menghasilkan karbon dengan nomor atom 6 nomor massa 12 ditambah neutron dengan nomor atom 0 nomor massa 1 ditambah dengan gamma. Sumber neutron amerisium dengan nomor massa 241 berilium yang paling banyak digunakan adalah proben neutron, perangkat yang digunakan untuk mengukur jumlah air yang ada di tanah serta kelembaban atau kepadatan untuk pengendalian kualitas dalam konstruksi jalan raya. Sumber neutron amerisium dengan nomor massa 241 juga digunakan dalam aplikasi well logging serta dalam radiografi neutron, tomografi dan investigasi radiokimia lainnya. Di reaktor nuklir, amerisium dengan nomor massa 241 juga dikonversi oleh penangkapan neutron menjadi amerisium dengan nomor massa 243 dan amerisium dengan nomor massa 244 yang diubah oleh peluruan beta menjadi Cm dengan nomor massa 244. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat seseorang menyebut tentang radionuklida, mungkin saja yang terbayang bagi kita adalah sesuatu yang menakutkan dan harus dihindari. Namun, terlepas dari efek negatif yang ditimbulkan, radionuklida juga dapat memberikan efek positif terhadap manusia. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai manfaat radionuklida amerisium 241 terhadap kehidupan manusia. Yang pertama yaitu adalah detektor asap. Ada dua jenis dari detektor asap ini, yaitu detektor asap optik atau OSD dan detektor asap ionisasi ruang atau ICSD. Pada ICSD lama, biasanya menggunakan gabungan dari beberapa radionuklida. Namun, pada ICSD modern, hampir secara eksklusif radionuklida yang digunakan adalah amerisium 241 yang menimbulkan tingkat dosis eksternal yang sangat rendah. Di dalam alat ini, ada ruang ionisasi yang terbuka ke udara dan diisi dengan ion-ion yang merupakan atom yang kehilangan elektron untuk membuat inti bermuatan positif. Amerisium pada alat ini terus-menerus memuntahkan partikel alfa yang bocor ke ruang deteksi. Partikel alfa akan menabrak molekul udara dan mengubah menjadi ion bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Ion dan elektron melesat ke arah yang berlawanan antara dua elektroda. Selama ion dan elektron bergerak, arus mengalir antara elektroda, dan sirkuit detektor akan menganggap semua baik-baik saja sehingga alarm tetap diam. Jika terjadi kebakaran, partikel asap akan masuk ke detektor dan mulai menyumbat ruang ionisasi dan menempel pada ion sehingga secara efektif mematikan arus listrik. Sirkuit pada detektor langsung berubah menjadi bintik-bintik dan membunyikan alarm. Setelah api keluar dan asapnya hilang, ruang deteksi hilang. Ion bergerak bolak-balik antara elektroda seperti sebelumnya, sirkuit mati dan alarm berhenti berbunyi. Yang kedua yaitu penangkal petir. Penggunaan unsur radioaktif dalam sistem penangkal petir ini baru dikenal pada tahun 1914. Pada tahun 1972, seorang ilmuwan bernama Betts mengembangkannya dengan amerisium 241 dengan melalui berbagai penelitian dan mempertimbangkan hasil penelitian dari Muller yang dianggap lebih tidak berbahaya dibanding sumber ionisasi lain, seperti kobalt, krypton, radium, dan plutonium. Yang ketiga yaitu spektrometer.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peluruhan dari amerisium akan menghasilkan partikel alfa dan sinar gamma. Nah, sinar gamma dan partikel alfa ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk sejumlah keperluan medis dan industri. Yang keempat yaitu pengobatan. Nah, sinar gamma yang dihasilkan dari peluruhan amerisium tadi juga dapat dimanfaatkan untuk memberi diagnosis pasif fungsi tiroid. Namun, aplikasi medis ini sudah jarang digunakan. Pemanfaatan yang terakhir yaitu pembangkit listrik RTG atau radioisotop thermoelectric generator. RTG merupakan sebuah alat pembangkit listrik kecil yang menggunakan sebuah arai dari termokouple untuk mengubah panas yang dilepaskan oleh peluruhan bahan radioaktif yang cocok untuk menjadi listrik oleh efek Seebeck. Radioaktif yang biasa digunakan untuk RTG ini adalah plutonium-238. Namun, karena saat ini terjadi kekurangan global plutonium-238, the European Space Agency mencari alternatif lain. Nah, ditemukanlah salah satu radioaktif yang memenuhi syarat. Bahan radioaktif yang digunakan dalam RTG ini adalah amerium-241. Syarat untuk bahan radioaktif yang digunakan dalam RTG ini seperti waktu paruh harus cukup lama, harus menghasilkan sejumlah besar daya per massa dan volume atau densitas, radiasi harus jenis yang mudah diserap dan diubah menjadi radiasi termal. Nah, penggunaan amerium-241 ini menjadi solusi ekonomis dengan kemurnian isotop tinggi dan merupakan produk dari proses pemilihan dari simpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid Sahara Putri dengan nomor BP 1910442033 akan melanjutkan presentasi mengenai kerugian amerisium-241. Amerisium-241 memiliki bahaya umum yang sama dengan isotop amerisium lainnya. Ia sangat beracun dan radioaktif. Meskipun partikel alfa dapat dihentikan dengan selembar kertas, terdapat masalah kesehatan yang serius untuk menanyakan pembencar. Amerisium dan isotopnya juga sangat beracun secara kimiawi, dalam bentuk toksisitas logam berat. Sedikitnya ada 0,03 mikrokari atau 1110 becquerel adalah beban tumbuh maksimum yang diizinkan untuk amerisium-241. Amerisium-241 adalah pemancar partikel alfa dengan produk sampingan sinar yang lemah. Penanganan amerisium-241 secara aman membutuhkan pengetahuan dan mengikuti tindakan pencegahan keselamatan yang tepat, karena tanpanya akan sangat berbahaya. Konstanta dosis spesifiknya adalah 3,14 kali 10⁻⁻1 mr per jam atau per milicurie atau 8,48 kali 10⁻⁵ milisievert per jam per megabecquerel pada 1 meter. Jika dikonsumsi, amerisium-241 diekskresikan dalam beberapa hari dan hanya 0,05% yang diserap di dalam darah. Dari sana, kira-kira 45% masuk ke hati dan 45% ke tulang, dan 10% sisanya dikeluarkan. Penyerapan ke hati tergantung pada individu dan meningkat seiring bertambahnya usia. Di tulang, amerisium pertama kali disimpan di atas permukaan kortikal dan trabekular dan perlahan-lahan kembali ke tulang seiring waktu. Waktu paruh biologis amerisium-241 adalah 50 tahun di tulang dan 20 tahun di hati. Sedangkan di gonad tetap permanen. Di semua organ ini, amerisium mendorong pemesanan sel kanker sebagai radioaktivitasnya. Berikut ialah contoh betapa berbahayanya amerisium-241. Contoh betapa berbahayanya amerisium-241 terlihat pada Harold McCluskey. Harold McCluskey terkena ledakan dari zat-zat radioaktif saat membersihkan ruangan tempat penyimpanan zat-zat berbahaya tersebut. Setelah insiden itu, diketahui jika bahan radioaktif yang tengah dipelajari di Pusat Reservasi Nuklir Hanford di Washington, Amerika Serikat, ledakan yang terjadi pada tanggal 30 Agustus tahun 1976 itu tepat mengenai wajahnya, membuatnya menerima radiasi hingga 500 kali lipat dari ambang batas yang diperbolehkan. Tak hanya itu, zat-zat radioaktif berjenis amerisium pun diketahui masuk ke tengkoraknya. Selama 3 minggu, dia harus putus kontak dengan dunia luar akibat tubuhnya terus memancarkan radiasi tingkat tinggi yang baru bisa berhenti setelah 5 bulan. Saat masih dalam pengasingan, McCluskey diperlakukan seperti alien.
tidak boleh bersentuhan dengan dunia luar dan terus disuntik dengan obat-obat garas setiap hari guna menurunkan radiasi di tubuhnya. McCluskey diperbolehkan untuk pulang ke rumah setelah radiasinya menurun hingga 80%, tetapi hal tersebut tak lantas membuatnya menjadi manusia normal. Sang manusia nuklir, begitu dia disebut, harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian dan dianggap layaknya manusia dengan penyakit menular berbahaya. Ketika dirawat di rumah, efek negatif radiasi amerisium di tubuhnya terus menampakkan diri, hingga dia meninggal 10 tahun setelah insiden tersebut. McCluskey diketahui mengidap berbagai penyakit mematikan seperti infeksi ginjal, serangan jantung, hingga harus menjalani transplantasi kornea mata. Ironisnya, rumah dan kamar tempat McCluskey tinggal pun akhirnya dihancurkan sebab dianggap terkontaminasi limbah radioaktif dari tubuh McCluskey. Baiklah, saya Yanandra Amelia Putri, BP 1810441015 akan melanjutkan presentasi tentang perkembangan penelitian amerisium 241. Pada akhir musim gugur 1944 di Universitas California, Glenn T. Seaborg, Leon Morgan, Ralph James, dan Albert Ghiorso melakukan siklotron 60 inci di Universitas California. Unsur ini secara kimiawi diidentifikasi di Laboratorium Metalurgi Universitas Chicago. Amerisium adalah unsur transuranium keempat yang ditemukan setelah neptunium yang lebih ringan, plutonium, dan kurium yang lebih berat. Pada saat itu, tabel periodik telah direstrukturisasi oleh Seaborg ke tata letaknya yang sekarang, yang berisi baris aktinida di bawah baris lantanida. Hal ini menyebabkan amerisium terletak tepat di bawah europium elemen lantanida, kembarnya. Penemuan amerisium pada tahun 1944 terkait erat dengan proyek Manhattan yang hasilnya dirahasiakan dan baru dibuka pada November 1945. Seaborg membocorkan sintesis elemen 95 dan 96 di acara radio Amerika Serikat sebelum presentasi resmi pada pertemuan American Chemical Society pada 11 November 1945. Ketika salah satu pendengar bertanya apakah ada unsur transuranium baru selain plutonium dan neptunium telah ditemukan. Setelah penemuan isotop amerisium 241 dan amerisium 243, produksi dan senyawanya dipatenkan dengan mencantumkan hanya nama Seaborg sebagai penemunya. Sampel amerisium awal beratnya beberapa mikrogram, hampir tidak terlihat dan diidentifikasi radioaktivitasnya. Jumlah substansi pertama dari logam amerisium dengan berat 40-200 mikrogram tidak disiapkan sampai tahun 1951 dengan mereduksi amerisium 3 fluorida dengan logam barium dalam vakum tinggi pada suhu 1100 derajat Celcius. Amerisium yang ada terkonsentrasi di daerah yang digunakan untuk uji senjata nuklir atmosfer yang dilakukan sejak tahun 1945. Pada 16 Juli 1945, diadakan uji coba nuklir Trinity yang meninggalkan residu kaca di lantai gurun dekat Alamogordo, New Mexico. Setelah plutonium
juga berisi jejak amerisium-241. Pada 1 November 1952, analisis puing-puing di lokasi pengujian bom hidrogen pertama Amerika Serikat mengungkapkan konsentrasi tinggi berbagai aktinida termasuk amerisium. Tetapi karena kerahasiaan militer, hasil ini tidak dipublikasikan sampai kemudian pada tahun 1956. Pada tahun 1962, amerisium pertama kali ditawar untuk dijual. Harganya sekitar $1.500 Amerika per gram. Hampir tidak berubah karena prosedur pemisahan yang sangat rumit. Isotop yang lebih berat, amerisium-243, diproduksi dalam jumlah yang lebih kecil. Dengan demikian, lebih sulit untuk memisahkan, mengakibatkan biaya pemesanan yang lebih tinggi, hampir $160.000 per gram. Selanjutnya, pada tahun 1968 di Greenland, peningkatan kadar amerisium juga terdeteksi di lokasi kecelakaan dari pemboman pesawat Boeing Amerika Serikat B-52 yang dilakukan 4 bom hidrogen. Amerisium sebagian besar diproduksi secara artifisial dalam jumlah kecil untuk tujuan penelitian. 1 ton bahan bakar nuklir bekas mengandung sekitar 100 gram berbagai isotop amerisium, kebanyakan amerisium-241 dan amerisium-243. Radioaktivitas mereka yang berkepanjangan tidak diinginkan untuk dibuang, dan oleh karena itu amerisium bersama dengan aktinida berumur panjang lainnya harus dinetralkan. Prosedur terkait mungkin melibatkan beberapa langkah di mana amerisium pertama-tama dipisahkan, kemudian diubah oleh penembakan neutron di reaktor khusus menjadi nuklida berumur pendek. Prosedur ini dikenal sebagai transmutasi nuklir, tetapi masih dikembangkan untuk amerisium. Unsur transuranik dari amerisium ke fermium terjadi secara alami di reaktor fisi nuklir alami di Oklo, tetapi tidak lagi terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan.